Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam. Novena Roh Kudus hari ke-7 dengan tema Roh Kudus meneguhkan kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam dan melalui kitab suci, kita melihat, menilai, dan belajar tentang bagaimana daya kekuatan Tuhan yang hadir di tengah umat sungguh meneguhkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bacaan pertama yang akan kita dengarkan dari Kisah Para Rasul, di mana Paulus dihadapkan di hadapan mahkamah agama karena pewartaannya, karena ia bergiat dalam pewartaan kabar sukacita Injil. Ia diteguhkan oleh kehadiran Allah melalui Roh Kudus, dan bahkan ia tidak hanya diminta untuk bersaksi di Yerusalem, tetapi juga sampai ke Roma. Ketika kita bergiat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan menguatkan, menyertai kita. Di tengah situasi sulit, di tengah atau di hadapan tantangan dan kesulitan, Allah beserta kita kalau kita berserah kepadanya dan melakukan pekerjaannya. Kita sadari kelemahan dan dosa-dosa kita dan mohon ampun dari Tuhan karena seringkali kita lalai dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Ia percayakan kepada kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami menyadari kasih setiamu yang besar. Semoga dengan kekuatan Roh Kudusmu, iman kami umatmu selalu bertahan, kendati kami lemah dan rapuh oleh karena dosa. Buatlah kami berani meleburkan diri dalam kesatuan umat Allah sebagai gerejamu yang kudus. Dan semoga kami semakin layak dan pantas menjadi tanda kehadiranmu di tengah-tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala
dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus di tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudari saudara yang terkasih, sekali lagi selamat malam. Selamat berjumpa untuk pertama kali. Nama saya Romo Sipri. Saya bekerja di Paroki Bekasi, Gereja Santo Arnoldus Jansen. Kita semua telah mendengar doa Yesus yang kita bacakan dalam bacaan Injil tadi. Doa ini menghendaki agar Allah menganugerahkan kesatuan kepada semua orang yang percaya, bukan hanya para murid, tetapi setiap orang yang percaya oleh karena pemberitaan para murid. Artinya semua orang diundang dalam kesatuan Allah Tritunggal. Setiap orang yang percaya dipersatukan di dalam kesatuan Allah karena kehendak Allah. Ketika kita percaya, kita telah digabungkan dalam kesatuan kasih Allah Tritunggal. Dan karena itu Yesus menyatakan supaya mereka ada di dalam kita. Namun kesatuan ini bukan terutama karena kemampuan atau kesanggupan kita, tetapi itu terutama adalah anugerah atau berkat Allah. Dan untuk itu Ia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyanggupkan kita, yang menggugah hati kita, yang mendorong kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan, tetap percaya dan berserah kepada Allah. Karena itu doa Yesus bagi saya, kalau saya renungkan, adalah sebuah undangan bagi kita semua supaya terus bersatu dengan Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Tahun 2014 saya masih bekerja di pedalaman Kalimantan. Menjelang akhir tahun, saya pergi ke sebuah kampung di pedalaman dan melewati jalan tanah berlumpur, juga berbukit-bukit. Itu di sebuah tempat, namanya juga Paroki Santo Arnoldus. Di bagian utara Kalimantan Tengah, itu di pegunungan perbatasan dengan Malaysia. Perjalanan itu sangat jauh dan hujan, sehingga perjalanan tidak lancar dan bahkan lebih banyak jatuhnya. Hari itu 2 kali saya masuk dalam pencobaan, dalam arti itu kecelakaan dan hampir mengorbankan nyawa. Dan dalam perjalanan pulang dari tempat itu, sementara hujan masih turun terus, saya mengendarai sepeda motor.
dan mulai kedinginan. Ada rasa putus asa, bahkan hampir berhenti menangis. Tetapi ketika dalam keadaan sulit seperti itu, saya berhenti di sebuah warung di pinggir jalan untuk minum kopi. Sekedar minum kopi dan menghangatkan tangan yang sudah mulai kram karena kedinginan berjalan jauh mengendarai sepeda motor. Sementara saya duduk, ada seorang anak kecil, cucu dari pemilik warung itu, mulai mengganggu saya. Saya duduk sambil menggenggam gelas kopi yang masih panas supaya menghangatkan tangan. Tiba-tiba anak itu mulai melempar saya dengan permen. Ketika saya balik memandangnya, dia bersembunyi di balik pintu. Dan itu berkali-kali. Lalu dalam hati saya, kayaknya anak ini mau ngajak saya untuk bermain gitu. Lalu saya juga tidak mau kalah. Begitu dia bersembunyi, saya bersembunyi di balik pintu. Ketika dia menunjukkan kepalanya, saya langsung kagetkan dia dan mulai tertawa. Dan akhirnya kami berdua menjadi teman. Dan dia duduk di samping saya sementara saya kedinginan. Mulai mengobrol tentang situasi, tentang apa yang dialami oleh anak itu. Dan neneknya kemudian menceritakan bahwa anak itu juga selamat dari bahaya maut setelah ditabrak mobil di depan warung itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pengalaman kecil ini mungkin kelihatannya sepele karena perjumpaan dengan anak kecil dan ajak bermain, tetapi sesungguhnya bagi saya mengembalikan sukacita, mengembalikan kegembiraan setelah mulai merasa putus asa di tengah kesulitan karena perjalanan pelayanan. Dan pada saat itu saya menyadari bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Dia akan menggunakan banyak cara dan menggunakan banyak orang dalam berbagai kesempatan untuk meneguhkan, untuk menguatkan setiap orang yang giat dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah Ia nyatakan, yang telah Ia berikan kepada setiap orang yang percaya. Pada saat itu, ketika saya meneruskan perjalanan sampai ke pastoran, tidak ada lagi rasa putus asa, tidak ada lagi rasa menyesal menghadapi tantangan dan kesulitan dalam perjalanan, tetapi pulang dengan sukacita, dengan ada rasa gembira, penuh sukacita, kembali ke rumah untuk meneruskan tugas-tugas selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema novena Roh Kudus untuk hari ke-7 ini, Roh Kudus meneguhkan kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Setiap murid Kristus, setiap orang yang dibaptis, kita semua murid Kristus, orang Kristen, diajak oleh Tuhan, diberi tugas untuk giat dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan pekerjaan yang pertama dan terutama adalah menghayati persatuan dengan Dia dan persatuan kasih dengan sesama dalam hidup setiap hari. Ada banyak tantangan untuk mewujudkan persatuan. Ada banyak godaan untuk tidak melaksanakan perintah cinta kasih, baik di tengah keluarga maupun dalam hidup bersama. Tapi ketika kita sungguh mau bergiat, Tuhan akan membantu dan menolong kita. Seperti Paulus ditolong oleh Allah, seperti cerita saya, pengalaman saya sendiri dihibur oleh Tuhan, maka demikianlah juga hendaknya kita semua tetap bergiat, karena Tuhan punya cara untuk meneguhkan, menolong dan membantu serta menghibur kita, yakni Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang memampukan kita semua dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya, dalam mewartakan segala kebaikan, karena hanya oleh Roh Kudus kita mampu dan terus bergiat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Novena Roh Kudus yang kita laksanakan hingga pada hari ke-7 ini adalah tanda bahwa kita menyadari besarnya peran Allah dalam segala karya pelayanan kita sebagai murid Kristus. Maka kepada Roh Kudus itulah kita terus berserah, karena hanya oleh Dia
kita sanggup dan tetap tekun dan setia dalam melaksanakan karya-karya kasih dalam hidup harian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita baharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam situasi penuh tantangan ini, kita memerlukan keberanian iman agar kita tetap dipersatukan dengan Bapa melalui Sang Juru Selamat dalam kemuliaan. Maka marilah dengan bimbingan dan terang Roh Kudus kita panjatkan doa-doa permohonan kita agar iman kita tetap terjaga sebagai kesatuan umat Allah. Umat dimohon, utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Bagi Bapak Suci, para uskup, para imam, dan rohaniwan-rohaniwati, semoga Roh Kudus tercurah atas mereka dalam memimpin gereja dan menguatkan iman umat, khususnya yang berada di daerah-daerah konflik, sehingga gereja tidak terpecah-pecah, semakin memiliki kedamaian iman dan giat membela nilai-nilai kebaikan. Marilah kita mohon, utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara dan tokoh masyarakat, semoga Roh Kudus dicurahkan kepada mereka agar dengan bijak mampu mengatasi segala kesulitan dan menjunjung tinggi semangat pengabdian tanpa mementingkan diri sendiri atau kelompok. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Bagi generasi muda gereja, semoga Roh Kudus menggerakkan para generasi muda gereja agar semakin bertekun dalam memelihara iman, bergiat dalam pekerjaan Tuhan, dan berani menjadi saksi kebenaran Kristus yang sejati. Marilah kita mohon, utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Roh Kudus diutus kepada kita semua, agar kita semakin kuat dalam iman kepada Yesus Tuhan, dengan kerendahan hati, rela berkorban, untuk menjadi teladan dalam keutamaan rohani di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Bagi intensi pribadi kita, mohon doa untuk keluarga pembangunan Gereja Kalvari sebanyak 9 intensi doa. Mohon doa untuk mendapatkan keturunan sebanyak 9 intensi doa. Mohon doa untuk kesehatan dan kesembuhan dari sakit sebanyak 6 intensi doa. Mohon doa untuk mendapatkan pekerjaan sebanyak 5 intensi doa. Mohon doa untuk keberhasilan dalam sekolah dan kuliah sebanyak 7 intensi doa. Mohon doa kelancaran kemajuan dan pemulihan dalam usaha atau bisnis sebanyak 10 intensi doa. Mohon doa untuk kerukunan dalam keluarga sebanyak 11 intensi doa.
Mohon doa untuk mendapatkan jodoh dan pasangan hidup yang seiman sebanyak 8 intensi doa. Wujud doa lain, mohon doa untuk panggilan, mohon kedamaian arwah untuk Bapak Antonius Yosef Sudarno, Ibu Maria Antonia Sri Maharani, Ibu Leni Marlina Simanjuntak, Ibu Susana Aulia, Ibu Yohana Francisca Mary, Bapak Agustinus Edwi Gunawan, Bapak Herbert. Mohon kemudahan finansial dan kelancaran pembangunan rumah. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sekarang marilah kita daraskan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu supaya kami percaya kepada kasih-Mu yang maha besar. Sudilah mendengarkan doa-doa permohonan kami, agar hidup kami berbuah nilai-nilai luhur dalam semangat kesatuan bersama Putra dan Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini menjadi tanda kehadiran kasih-Mu di dunia, khususnya bagi kami umat pilihan-Mu. Arahkanlah kami kepada Putra-Mu terkasih Yesus Kristus Tuhan kami, sumber iman sejati, agar hidup kami semakin menjadi berkat di dalam situasi dunia saat ini. Dan semoga Engkau memberkati semua orang yang kami doakan dalam perayaan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau membagikan kepada para pemimpin gereja-Mu hal-hal yang sesuai dengan waktunya, dan membimbing para pemimpin gereja-Mu dengan cara-cara yang mengagumkan. Sebab dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau tidak berhenti membantu gereja, sehingga dengan hasrat untuk selalu tunduk padamu, ia tidak henti-hentinya memohon dalam kesesakan, dan tidak putus-putusnya bersyukur di tengah hal-hal yang menggembirakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, bergabung dengan paduan suara para malaikat, dengan bersukacita kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga akhir datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya gereja Kalvari yang sedang mengerjakan fondasi pembangunan gereja baru, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus semoga penerima tubuh. Ibu bapa saudari saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang sekarang ini diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Kita doakan pembangunan Gereja Kalvari. Umat dimohon berdiri. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kemuliaan-Mu memenuhi semesta yang jauh dan luas, melampaui pemahaman manusia yang sempit dan terbatas. Kami umat-Mu di lubang buaya ini telah bertahun-tahun rindu untuk mempersembahkan tahta rahmat-Mu, gereja, tempat hosti kudus, sakramen penebusan putra-Mu, ditahtakan, agar para pengikut Kristus putra-Mu berkumpul, menyembah dan memuliakan nama-Mu, ya Allah. Teguhkanlah, satukanlah hati umat-Mu, ya Allah, agar kami memusatkan pikiran kami, semangat kami, kerja kami, dan keberanian kami sepenuhnya bagi mewujudkan persembahan mulia ini. Gerakanlah seluruh jiwa dan raga umat-Mu, agar segenap hati dan segenap akal budi, serta segenap kekuatan kami bersatu padu, memperjuangkan terwujudnya sebuah gedung gereja yang sederhana sekaligus agung, indah dan kokoh, sehingga pantas menampilkan secercah kemuliaan-Mu dan menampakkan iman umat-Mu, sehingga saat salib putra-Mu ditinggikan di Kalvari ini, gereja-Mu akan semakin memancarkan rahmat untuk berbagai karya kasih Allah bagi semakin banyak orang. Perkenankanlah setiap orang di sekitar kami, setiap orang yang terlibat dalam karya besar ini, mengambil tempat dalam peran mereka masing-masing. Semoga setiap orang sadar, hadirnya rumah Allah ini mengajarkan kebajikan iman, bagaimana selayaknya Allah diperlakukan dan disembah. Semoga masing-masing dari kami terus menunjukkan kemurahan hati dalam persaudaraan sejati dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus, Engkau telah setia menemani Kristus dalam jalan salibnya. Kami mohon penyertaan dan doa-Mu dalam perjuangan kami membangun gereja putra-Mu. Lunakan kerasan hati orang-orang yang angkuh. Pertolongan kami dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah besertaku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Salam Maria, Bunda Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas kelimpahan berkat surgawi yang telah kami terima. Semoga gereja-Mu senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu, agar Engkau satukan sebagai tanda kehadiran-Mu di dunia, dan hidup kami menjadi berkat bagi seluruh makhluk ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman berikut. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Misa Novena Roh Kudus yang ke-8 dan Misa Jumat pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juni jam 7 malam. Misa dipersembahkan oleh Romo Agustinus Haniwadi PR. Terima kasih kepada Romo Siprianus yang telah mempersembahkan Misa Novena Roh Kudus pada malam hari ini. Demikian pengumuman. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk Romo V
panitia dan DPH yang telah memperkenankan saya merayakan Ekaristi untuk pertama kali di Gereja Kalvari, Paroki Lubang Buaya. Kita satu dekenat ya. Terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi nama saya Romo Sipri, SVD, berkarya melayani umat di Paroki Santo Arnoldus Jansen, Gereja Santo Arnoldus Jansen, Paroki Bekasi. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian serta mereka semua yang kita doakan istirahat kita malam ini dan seluruh rencana karya paroki ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.